Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang fluida. Dimana untuk pengertiannya sendiri, apa sih fluida itu? Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memiliki bentuk seperti wadah yang menampungnya yang memiliki atom-atom dan pada tersebut memiliki molekul-molekul bebas yang bergerak. Untuk besaran-besaran pada fluida, yang pertama ada rapat massa atau densitas, di mana rumusnya Rho sama dengan delta M per delta V, di mana Rho sama dengan yaitu rapat massanya dan M sama dengan massa dan V merupakan volume. Untuk satuannya yaitu kilogram per meter kubik sama dengan bisa diubah menjadi 10 pangkat minus 3 gram per cm kubik. Di mana ketentuan-ketentuan rapat massa ini yaitu ada Rho dalam air, yaitu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Untuk Rho dalam es yaitu 0,917 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dan untuk Rho udara yaitu 1,29 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dan untuk Rho pada Hg yaitu 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dimana yaitu yang kedua yaitu besaran tekanan. Untuk rumus sendiri yaitu P sama dengan delta F per delta A. Yaitu P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas penampang. Untuk satuan 1 Newton per meter pangkat 2 yaitu sama dengan 1 Pascal. Untuk 1 bar sama dengan 105 Pascal. Untuk 1 milibar sama dengan 102 Pascal. Dan untuk 1 torr sama dengan 133,3 Pascal. Dan untuk pengubahan ATM ke torr atau milibar yaitu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan untuk milibar yaitu 1013 milibar. Dan untuk ke torr yaitu 1 ATM sama dengan 760 torr. Dan 1 ATM bisa juga menjadi 14,7 lb per in kuadrat sama dengan yaitu PSI. Untuk fluida statik yaitu ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Untuk hukum pokok hidrostatika yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Yaitu dalam rumusnya yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Di mana P merupakan tekanan hidrostatis, Rho sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman dari fluida tersebut. Kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Di mana pada pengaplikasiannya yaitu F1 lebih kecil daripada F2 dan luas penampang A1 juga lebih kecil daripada luas penampang yang kedua. Pada rumusnya yaitu F2 per A2 sama dengan F1 per A1 atau bisa juga F2 sama dengan A2 dikali F1 per A1. Mana keterangannya yaitu F sama dengan gaya dan A merupakan luas penampang. Untuk hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda zat cair yang dipindahkan. Dengan rumus F sama dengan Rho kali G kali V. Untuk F sama dengan gaya ke atas atau gaya apung, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan V sama dengan volume zat cair. Dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana pada gambar tersebut memiliki 3 syarat, yaitu jika kondisi sebuah benda ketika berada dalam fluida dengan syarat yang pertama ada benda mengapung,
di mana benda mengapung yaitu massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis dari zat cair tersebut. Kemudian jika benda tenggelam yaitu rho benda tersebut lebih besar dari rho zat cair tersebut. Kalau untuk melayang yaitu rho benda sama dengan rho zat cair. Dapat diaplikasikan dalam sebuah kapal, di mana dalam kapal tersebut memiliki 3 unsur yang tadi. Ada memiliki benda mengapung dan benda tenggelam dan benda melayang. Dapat dari pengaplikasian kapal tersebut memiliki 3 syarat yang ada. Yang kedua, fluida dinamis, yaitu besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam suatu satuan waktu tertentu, yaitu rumusnya Q sama dengan V per T. Atau bisa juga Q sama dengan A dikali V. Untuk Q merupakan debit, V sama dengan volume, T sama dengan waktu, A luas penampang, dan V sama dengan kecepatan aliran. Asas-asas hukum persamaan fluida dinamik, di mana ada yang pertama persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu yaitu yang pertama ada pada fluida tak termampatkan, mana yaitu debit fluida di titik mana saja selalu konstan, yaitu dengan rumus Q sama dengan konstan. Dan yang kedua ada pada fluida tak termampatkan, mana hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan, di mana Q sama dengan Q2, atau Q dapat kita turunkan menjadi A dikali V. Jadi Q1 sama dengan Q2 menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Untuk yang kedua, asas Bernoulli. Pada asas Bernoulli yaitu pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Di mana pada hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus, dengan rumus P sama dengan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho kali G kali H, yaitu sama dengan konstan. Untuk persamaan Bernoulli sendiri yaitu memiliki teorema Terence-Ley, yaitu dengan bunyi berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Di mana dengan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1. Dan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. Di mana V2 sama dengan 2 kali G per delta H, yaitu delta H sama dengan H1 dikurang H2. Untuk keterangan sendiri yaitu V2 merupakan kecepatan aliran keluar lubang dalam meter per sekon, dan H tinggi dari lubang bocor sampai ke permukaan air dalam satuan meter. Untuk latihan soal pertama, yaitu di mana soal pertama memiliki soal yaitu seorang sedang menyelam di dalam laut dengan kedalaman 10 meter. Jika massa jenis air laut adalah 920 kg per meter kubik, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Dari soal tersebut kita ketahui, yang pertama yaitu kedalaman 10 meter dapat dituliskan menjadi H sama dengan 10 meter. Dan yang kedua kita ketahui jika massa jenis air laut adalah 920 kg per meter kubik. Jadi massa jenis air lautnya itu yaitu sama dengan 920 kg per meter kubik, yaitu rho sama dengan 920 kg per meter kubik. Nah, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Untuk rumus sendiri yaitu tekanan hidrostatis sama dengan rho kali G kali H, di mana rho-nya tadi kita ketahui menjadi 920 kg per meter kubik, dan G-nya itu yaitu percepatan gravitasi. Untuk percepatan gravitasi di sini kita buat menjadi 10, dan H yaitu kedalamannya itu yaitu 10 meter.
Jadi Rho kali G kali H yaitu 920 dikali 10 dikali 10 menjadi 92.000 Pascal. Dalam satuan kilopascal yaitu 92 kilopascal. Untuk latihan soal kedua yaitu alat pengangkut memiliki silinder dengan diameter 6 cm. Berarti kita bisa buat silinder pertama dan silinder besar dengan diameter 30 cm. Bisa diubah menjadi silinder kedua. Bila pengisap kecil ditekan dengan gaya 400 Newton, berapakah gaya angkat yang dihasilkan pada pengisap besar? Nah, dari soal tersebut kita memiliki silinder pertama memiliki diameter 6 cm. Dan untuk yang silinder kedua memiliki 30 cm. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui rumus yaitu F2 atau pada gaya silinder yang kedua sama dengan A2 dikali F1 per A1. Nah, untuk A di sini kita belum mengetahui. Jadi kita ubah A2 dan A1 menjadi rumus 1 per 4 Pi D2 pangkat 2 untuk A2 dan A1 kita ubah menjadi 1 per 4 Pi D1 pangkat 2. Jadi rumusnya yaitu F2 sama dengan 1 per 4 Pi D2 diameter yang kedua pangkat 2 dikali F1 per 1 per 4 Pi diameter pertama pangkat 2. Nah, dari hasil tersebut, dari 1 per 4 Pi diameter pangkat 2, kita mengetahui. Jadi 0,3. Dan untuk diameter yang kedua, yang pertama yaitu 0,06 pangkat 2. Jadi F2 sama dengan A2 dikali F1 per A1. Menjadi 0,3 pangkat 2 dikali 400 dibagi 0,06 pangkat 2. Menjadi hasilnya yaitu 10.000 Newton. Nah, pada latihan ini dapat dikerjakan pada adik-adik sekalian, yaitu dengan soal suatu bejana berisi air seperti tampak pada gambar yang di bawah, dengan tinggi permukaan zat cair 145 cm dan lubang kecil pada bejana 20 cm dan dasar bejana. Jika G-nya kita buat menjadi 10 meter per sekon kuadrat, nah, tentukan kecepatan aliran air melalui lubang. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari fluida kali ini. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.